Hello Potatoes, 1 minggu sebelum rilis, waktunya bahas-bahas. Dan hari ini kita bakal bahas seri Pokemon terbaru hitam dan putih ya teman-teman ya. Ini sebenarnya serinya sangat menarik karena di Indonesia serinya digabung jadi satu. Kalau di Jepang sama Inggris itu dipisah teman-teman, jadi White Flare sama Black Bolt. Nah di Indonesia itu digabung jadi satu. Dan menurutku justru karena digabung jadi satu ini bikin packnya lebih spesial ya. Kalau kalian inget, ini tuh technically berasa kayak 151. Bedanya kali ini Pokemonnya bukan dari Kanto tapi dari Unova. Jadi di sini ada semua Pokemon Unova teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas kali ya. Dan seperti biasa di awal aku mau kasih tahu kalian kalau aku buka website resmi Pokemon. Jadi kalau kalian mau cari informasi resmi, kalian bisa cek langsung di website ini ya di atas. asia.pokemonstripcard.com. Nanti kalian masuk yang Indonesia atau mau masuk yang bahasa lain, kalian bisa cari informasi sendiri lengkap di sini, teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai ya. Selain bahas-bahas, aku nanti juga bakal kasih tahu kalian beli di mana, meskipun aku rasa kalian udah tahu beli di mana ya. Oke, main sepuasnya pesan semua Pokemon daerah Unova hitam putih dijual tanggal 25 Juli, berarti hari Jumat minggu depan ya. Muncul 156 jenis Pokemon Unova. Apa itu daerah Unova? Ini adalah daerah di Pokemon Black and White teman-teman. Jadi kalau kalian yang baru nonton juga, yang suka nonton animenya, di YouTube kan udah ada seri Pokemon Black and White tuh. Langsung upload 20-an episode apa. Nah, kalian udah bisa langsung nonton, dan Pokemon-Pokemon yang muncul di seri ini ada yang muncul di anime Black and White itu juga. Jadi seru banget ya. Pokemonnya di sini yang ikonik pastinya ada dua, ada Zekrom EX sama Reshiram EX. Serangannya technically mirip ya. HP-nya sama-sama 230. Serangan pertamanya menyayat 2 energi bening 50 damage. Nah, serangan bawahnya yang agak beda. Cuma beda energi sama beda nama doang sih. Kalau Zekrom itu ada Voltage Burst, 2 energi listrik 1 bening, damage-nya 130. Kerusakan yang diberikan bertambah 50 untuk tiap kartu poin yang telah diambil lawan. Pokemon ini kena damage balik 30. Nah, serangan ini sebenarnya cukup oke ya. Ini kalau kalian pakai Zekrom ini di Miraidon, ini kayak Photon Blasternya Miraidon tapi damage-nya bisa lebih dari 220 gitu. Anggapnya kalau misalnya lawan udah ngambil 2 kartu poin aja kan damage Voltage Burst jadi 230 ya. Meskipun kena recoil 30. Dan ini potensinya bisa nambah sampai 380 kalau lawan udah ngambil 5 kartu poin ya. Jadi menurutku serangan Voltage Burst ini bagus. Zekrom EX ini tapi adalah kartu one off ya. Biasa kemungkinan besar deck-deck listrik akan cuma pakai dia 1 lembar doang. Nah, Reshiram EX ini serangan Blaze Burst-nya juga sama persis kayak Voltage Burst tadi, cuma bedanya dia tipe api doang. Gitu. Betul ya, kalian lebih suka Reshiram atau Zekrom, teman-teman? Komen di bawah. Aku tim Reshiram. Nah, ini naganya Unova sebenarnya ada 3. Ada satu lagi tuh Kyurem EX. Serangannya juga sama. Menyayat 50 dan Blizzard Burst. Serangan yang sama. Oh, beda. Beda dong. Blizzard Burst ternyata beda. Aku agak sotoy dikit nih. 2 air, 1 bening, damage-nya 130, nggak ada plusnya. Serangan ini ngasih 10 ke semua Pokemon cadangan lawan untuk tiap kartu poin yang telah diambil lawan. Jadi bisa kayak 50 ke semua atau 30 ke semua gitu. Ya, so-so lah ya. Serperior EX, ini adalah starternya Pokemon Unova atau Pokemon partner pertamanya. Ability Royal Yell, selama Pokemon ada di arena, damage yang diberikan Pokemon sendiri ke lawan nambah 20. Menarik juga. Serangannya Grass Order, energinya baik betul. 1 Grass, 3 bening, 150. Dan milih paling baik 3 kartu sukai dari deck, tambahkan ke kartu pegangan. Oke, lucu doang. Kayaknya tidak jago teman-teman, tapi ya nice to have. Embornya sayang sekali tidak EX di sini, tapi dia punya ability yang kuat. Gerakan Kacau Api Berkobar. Dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar api dari kartu pegangan, kenakan ke Pokemon sendiri. Ini technically kayak Excalibur ya, cuma bedanya dia adalah untuk tipe api. Dan ini dulu udah pernah keluar di versi Black and White yang dulu banget. Ya, itu aku pertama main Pokemon kartu yang serius main itu era Black and White, teman-teman. Jadi aku kenal beberapa kartu di sini kayak Embor ini. Dia ability-nya tuh dulu namanya Inferno Fandango kalau di versi bahasa Inggris. Sama persis ability-nya kayak gini. Hologramnya juga kalau kalian notice lucu ya, kayak barcode ya. Ini dipakai di era Black and White Jepang dulu dan belum pernah ada hologram kayak gini di versi Indonesia. Jadi aku excited sih buat lihat ini di versi Indonesia. Ini mungkin bisa kepake kalau nanti ada deck api yang super jago. Next, Samurotnya juga bukan EX ya, dia punya ability Pusaran Arus Deras. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, tukar Pokemon bertarung dengan Pokemon cadangan punya kita ya. Setelah itu lawan nuker Pokemon mereka juga. Nah, kalau ability yang kayak gini tulisannya, itu lawan yang milih dia mau nukernya sama apa. Jadi bukan kayak perintah bos gitu ya, Samurot ini ya. Jadi kita nuker, lawan milih dia mau nuker sama apa juga gitu. Ya kadang-kadang kepake, kadang-kadang enggak ya. Nice to have, lucu aja. Victini juga V-Force.
Jika jumlah Pokemon cadangan sendiri 4 atau kurang, serangan ini gagal. 2 energi 120, not too bad sebenarnya. Electros tidak penting karena yang penting adalah Electric-nya. Electric ini juga sama persis kayak yang dulu muncul di era Black and White dengan ability Electric Dynamo. Dapat digunakan 1 kali pelajaran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar listrik dari Clash, kenakan pada Pokemon cadangan. Kalau kalian main Pokemon game kartu koleksi versi Indonesia udah lumayan lama, kalian notice kalau ability ini pernah ada sebelumnya, yaitu di Fluffy, teman-teman. Dan dengan kembalinya Electric, cukup menarik ya, mungkin kita bisa ngulik deck-deck listrik bisa kembali lebih konsisten karena kita kayak dapat Fluffy lagi gitu. Jadi apakah Miraidon dengan tambahan Electric dan juga tadi Zekrom bisa lebih konsisten? Menarik untuk kita coba sih ya. Next ada Stoutland, kita skip aja. Wih, jangan, yang gambar so-so lucu ya, tapi tangannya kita skip aja. Terus ada memperkenalkan Pokemon legendaris, Pokemon mitos, dan Pokemon yang direstorasi dari fosil. Oke, di sini ternyata istilah mythical Pokemon tuh di translate-nya jadi Pokemon mitos ya, bukan Pokemon mythical, teman-teman. Pokemon legendarisnya di sini ada Sword Clio, ada Cobalion, Virizion, sama Terrakion. Aku suka banget Virizion BTW, sayangnya dia nggak ada versi EX-nya ya, jadi yang biasa aja. Pokemon mitosnya juga aku suka banget nih, Genesect. Ini adalah Pokemon mitos favoritku. Dari sekian Pokemon mythical, favoritku Genesect, teman-teman. Jadi aku happy. Dia punya ability Metal Signal. Dapat digunakan 1 kali panggilan sendiri, pilih paling banyak 2 lembar Pokemon evolusi tipe metal dan di deck sendiri, kasih lihat lawan, tambahin ke kartu pegangan. Nah, itu shuffle deck kita. Nah, Genesect EX ini yang baru ya, di Jepang itu udah banyak dipakai di deck Gholdengo. Jadi membantu deck Gholdengo untuk lebih konsisten lagi, karena Genesect-nya ini bisa langsung ngambil 2 Gholdengo, teman-teman. 2 Gholdengo EX atau Gholdengo kecil, tergantung kalian butuhnya yang mana ya. Selanjutnya juga nggak jelek, ada Protect Charge, 2 energi metal, 1 bening, 150 damage. Pada giliran lawan berikutnya, damage yang diterima Pokemon ini minus 30. Angkanya kan angka magic number ya, 220 ya. Jadi kayak kurang 30 tuh lumayan belas sebenarnya. Oke, Pokemon mitos satu lagi ada Keldeo EX. Sayang sekali dia nggak ada ability kayak Keldeo EX yang Black and White dulu. Dulu tuh ada Rush In ya, kalau nggak salah namanya ya. Dia pas dia main cadangan, dia bisa langsung maju gitu. Tusukan angin tribut. Jika pelajaran ini Pokemon ini masuk dari cadangan ke arena bertarung, nambah 90. Oke, ini kayak Goli Support dulu. Sonic Edge 120. Oke, tidak menarik. Pokemon yang direstorasi dari fosil, ada Caracosta dengan ability Mighty Shell. Dia nggak kena kerusakan dan efek akibat Pokemon lawan yang ada energi spesial. Ini calon-calon kartu menyebalkan, teman-teman. Nanti kalau meta energi spesial lagi, Caracosta annoying banget, sumpah. Terus ada Archeops juga, Psy Primitive, inget Primal Turbo, capek banget Archeops. Dan digunakan 1 kali panggilan sendiri. Jika Pokemon ini ada di arena bertarung, pilih 1 Pokemon lawan yang telah evolusi. Di Devolution, teman-teman, diturunin 1 tingkat evolusinya. Lucu. Jadi kita juga dapat trainernya. Trainer di sini ada Cheren. Cheren ini adalah rival kita di Pokemon Black and White yang pertama. Seperti tipikal kartu rival pada umumnya, efeknya adalah ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Cupu kau Cheren. Lemah sekali. Ini kartu buat orang baru belajar, teman-teman. Ini ya, kalian yang udah mau level up main Pokemon game kartu koleksi, supporter yang efeknya ambil 3 kartu dari atas deck kalian itu keluarin semua. Ganti sama penelitian profesor, minimal. Oke, sebelahnya ada Hilda. Pilih Pokemon evolusi dan energi, masing-masing 1 lembar, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Menarik ya. Hilda ini contoh kartu konsistensi banget. Dia sangat bisa dipakai buat bikin deck kita lebih konsisten. Misalnya kayak dipakai di Dragapult, itu cocok banget karena langsung mungkin ngambil Darklock atau ngambil Dragapult, habis itu ngambil energi yang kita kurang. Jadi ini menarik sekali Hilda. Dengan Profesor, standar kita dapatnya Profesor Juniper ya, karena Profesor Juniper ini adalah yang ngebantu kita di perjalanan kita di Unova. Besok ada reprint pemulihan energi juga, nice. Balon juga reprint. Pemain era pedang perisai pasti suka sekali kartu ini ya. Pokemon Tool kalau dipasangin balon, dia minus 2 energi untuk mundur. Energi spesialnya ada energi Prisma. Ini energi pelangi-pelangi selalu menarik ya. Kalau berlaku sebagai 1 energi bening. Jika dikenakan pada Pokemon Basic, dia berlaku jadi 1 energi semua tipe. Oke, tapi ini spesifik untuk Basic ya. Jadi, sayang sekali tidak bisa dipakai di Dragapult. Energi penyulut, 3 energi langsung. Kartu ini dikenakan pada Pokemon yang habis dipasang, langsung dibuang ke trash ya di akhir giliran. Berlaku sebagai 1 energi bening selama dikenakan ke Pokemon. Jika dikenakan pada Pokemon evolusi, kartu ini berlaku sebagai 3 energi bening. Wow, menarik juga. Aku jujur belum kebayang bisa dikombo sama apa, tapi tadi yang butuh energi banyak kan si Serpedior ya. Itu aja udah bisa dikombo, teman-teman tuh. Pakai energi penyulut, udah bisa langsung nyerang dia. Nah, yang lebih menarik lagi pastinya adalah kartu-kartu high rarity-nya, teman-teman. Dimana di sini ada kartu ilustrasi spesial untuk semua Pokemon ya.
Yang paling penting adalah dua illustration ini yang kalau kalian lihat rarity-nya atau tingkat kelangkaannya adalah BWR atau Black White Rare ya. Keren banget. Zekrom EX, Reshiram EX ini pasti adalah dua kartu yang paling diincar di set ini ya. Zekrom BWR atau Reshiram BWR. Selain BWR pastinya ada AR dan SAR juga. Ini favorit kita semua dari dulu. Nah, yang spesial di set ini adalah semua Pokemonnya dapat AR dan SAR, teman-teman. Jadi nggak cuma kata-kata ini doang, tapi semua Pokemon, literally semua Pokemon ada versi AR dan SAR-nya. Mampus aku kolektor AR. Pusing. Tapi ini cakep banget, kalian bisa lihat ini cakep sekali ya teman-teman ya. Dan kita sebelum masuk ke informasi produk, aku mau bawa kalian lihat kartu-kartu langka lain. Kalau kalian lihat, kalian pikir cuma itu, salah teman-teman. Nah, kalau di Jepang kan kepisah dua set ya. BWR-nya itu kalau di Jepang itu harganya kurang lebih segini teman-teman. Berarti 4 jutaan untuk yang Reshiram. Selain itu ada SAR-nya juga, dan yang jadi chase utamanya adalah Reshiram SAR super ganteng ini ya. 22.000 yen, kurang lebih 2,3 jutaan lah ya. Dan ada SAR lain juga kayak Hydreigon, Brungel tuh jadi sen. Ada Bufalan, ada Hilda SAR juga yang harganya 1,3 jutaan. SR juga cakep-cakep, tapi ya SR standar lah ya, biasa ya. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman. Semua Pokemon ada AR-nya, jadi wah, kan mau lengkapin sih mulus-mulus juga sih aku ya. Tapi ya, we gonna do it guys. We're gonna do it. Tuh, ada yang mahal ini ya. Freelish karena kepake main dia agak mahal jadinya 1000 yen, sekitar 100.000. Sisanya rata-rata di Zoroark juga mahal tuh teman, 150-an ya. Sisanya rata-rata kayak 50 ribuan lah. Standar. Radigon ternyata ada lumayan 680. Dan oke. Oh, ada Holo Pokeball sama Master Ball juga teman-teman, aku lupa. Master Ball-nya kayaknya nggak ada yang terlalu spesial kali ini. Kita coba lihat ya. Rasanya nggak ada sih. Hilda kah? Dulu kan. Oh, Staple mungkin. Oh, Staple nggak juga. Ya nggak ada yang gimana spesial sih. Holo-holo bola ya. Nah, kita lihat yang Zekrom-nya. Zekrom itu BWR-nya sama di 45.000 yen. Jadi sekitar 4,5 jutaan juga. SAR-nya yang mahal adalah Zekrom EX sama dengan Reshiram sekitar 2,3 juta. Sisanya rata ya. Oh, ada N. Lupa ada si ganteng guys. 8.000 yen. Sekitar 800.000. SR dan again semua AR ada di sini. Victini lumayan mahal 2.000. Chandelure lumayan mahal 1.000. Apalagi yang lumayan? Oh, bukan Greninja lah. Kenapa Greninja semua? Ini aduh, aku sampai lupa lagi. Seismitoad teman-teman. Seismitoad ternyata mahal. Dan aku tahu kenapa mahal teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa Seismitoad-nya mahal? Jago bang? Nggak, salah. Bukan, dia nggak jago. Jawabannya adalah karena yang gambar Shinji Kanda, teman-teman. Ini yang gambar Magikarp batik. Magikarp yang naik air terjun itu sama yang gambar Giratina batik, teman-teman. Yes, Shinji Kanda salah satu ilustrator yang sangat terkenal. Jadi, ya, harganya lumayan ya. Sisanya, kenapa mahal ya dia ya, si Shibi Shirasu ini. Ini favorit temenku Vivi, guys. Kayaknya lucu, kayaknya enak. Oh, karena ada ininya elektrik. Ya, jadi ada agak mahal ya harganya ya. Kepake main. Terus ya sisanya kalian bisa lihat sendiri harganya rata-rata segituan untuk AR ya. Gitu. EX-nya juga standar segituan. Oke, kita kembali lagi untuk informasi produk. Informasi produknya itu produk agak beda ya. Kalau Jepang itu mereka keluarinnya ada 2 jenis booster pack. Ada yang isi 7 sama isi 35. Kalau di kita isinya itu cuma 5 kartu teman-teman. Dan karena isinya cuma 5 kartu, jujur aku merasa nggak akan ada God Pack ya rasanya. Karena di Jepang sama Inggris, yang Jepang isi 7, Inggris isi 10, itu dua-duanya ada God Pack teman-teman. Udah confirm, udah ada yang buka dan dapetin. Di Indonesia karena isinya 5, aku nggak yakin ada God Pack-nya. Mudah-mudahan ada, karena it's always a nice surprise kalau kita ada God Pack di pack Indonesia. Tapi aku nggak terlalu berharap lah ya. Kali ini aku agak pesimis jujur, kayaknya nggak ada God Pack. Harganya sama 20.000 standar. Ada set kolektornya juga. Set kolektornya ini promonya adalah Zorua AR ya. Kita bisa lihat tadi harga Zorua AR yang Jepang lumayan. Jadi kali ini kita dapat AR lumayan lagi versi set kolektor. Jadi ya mungkin aku estimasi kayak ini kali ya, kehadiran juara ya. Agak gampang-gampang susah nyari set kolektornya. Harga masih sama 230.000. Dan untuk set spesial nih yang hanya dijual di Indomaretan ya harusnya ya. Di sini nggak ditulis, tapi aku nggak tahu apakah akhirnya set spesial tidak cuma dijual di Indomaret
Tapi ya di sini nggak ditulis BTW. Promonya bagus banget. Ada Snivy, Tepik, sama Oshawott dengan stempel hitam dan putih. Buatku ya, ini buatku spesial banget. Karena ya itu kan nama seri Pokemon ya gitu, Black and White. Dan kita dapat 3 Pokemon partner utama gitu. Menarik sekali sih. Dengan harga yang 40.000 kan kayak kalian beli 2 pack ya. Terus gratis 1 kartu hologram. Jadi menarik banget set spesialnya kali ini. Dan yes, seperti biasa kalau kalian mau cari belinya di mana, kalian bisa beli di Onyx TCG teman-teman. Kalau kalian mau ikut live box break, aku yang brewekin, terus nanti kalian bisa minta tangan dan kita interaksi langsung secara live. Kalian bisa klik link yang ada di description. Aku akan taruh link untuk yang LBB, sama kalau kalian mau beli sealed satuan, beli box aja dan kalian buka sendiri juga bisa, aku akan taruh juga di description teman-teman. Dan itu dia pembahasan untuk hitam dan putih, nggak terlalu panjang ya, lebih ke ini set memang lebih condong ke koleksi sih. Ada beberapa kartu yang kepake main kayak tadi Electric, Zekrom, Jellicent, terus Balon, Hilda. Tapi ya that's it gitu. Fokus utamanya lebih ke koleksinya di mana kalian bisa lengkapin semua AR dan semua SAR dari seri ini gitu. Dan kalian bisa bikin Pokédex Unova full AR SAR kan. Keren banget. Itu yang menurutku bikin spesial di set ini ya. Dia tuh lebih kayak 151. 151 kan juga sama tuh, nggak banyak kartu yang kepake main ya. Lebih fokus di koleksi. Nah, ini adalah 151 versi Unova, hitam dan putih. Menurutku setnya bakal super enjoyable. Kalian harus brewek sendiri juga, bakal asik banget lah. Dan ya, ada satu lagi harapanku adalah rasionya, karena AR-nya segitu banyak. Harapanku adalah AR-nya dibanyakin dalam satu box. Kalau misalnya kayak dalam satu box kita bisa dapat kayak 6 AR gitu, itu bakal sangat exciting sih brewek box-nya. Dan kayaknya ikut LBB hampir pasti ada hitnya itu. Bakal seru banget. Tapi ya kita nggak tahu ya sampai tanggal rilisnya. Mudah-mudahan beneran seperti itu. Dan ya kalian udah bisa PO teman-teman. Thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian ada hal-hal menarik, informasi tentang set ini yang kalian mau share di bawah, silahkan share di bawah. Nanti aku akan baca-baca juga. Thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya udah nonton. Have a good day, dos. Signing out.